Pada malam ini coba kita akan membicara yaitu tentang hal qada dan qadar. Qada dan qadar itu salah satu daripada wajib kita mengimani yang bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam pandangan hukum agama kita juga maklumi Allah ada menganjurkan hambanya untuk adalah masuk di dalam asbab. Adakala ud'uni astajib lakum, kata Allah, kamu harus berdoa kepada saya, mudah-mudahan saya akan menerima doa kamu. Lalu di dua sisi inilah, di satu sisi adalah qada qadar, di lain pihak adalah Allah menentukan pada kita sebagai salah satu daripada asbab. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sehingga dua hal ini perlu kita harus memaklumi. Jangan seakan-akan apa yang telah ditentukan qada qadar semuanya tidak ada akan manfaat dan faedah yang lain, atau dengan karena usaha manusia itulah yang memberikan perubahan, tidak lagi berlaku kepada qada qadar. Dua hal ini ya kira-kira yang bersembarangan antara satu dengan yang lain. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan qada dan qadarnya dengan istilah yang pernah kita mendengarkan, khairihi wa syarrihi minallah. Segala sesuatu yang terjadi, adakala yang terjadi ini yang merupakan sifat kebaikan, adakala yang terjadi ini adalah pekerjaan yang sifatnya kejahatan. Lalu terjadi sifat dan pekerjaan yang baik, itu adalah penentuan Allah. Demikian pula kejadian penentuan Allah juga pekerjaan yang tidak baik. Kalau demikian, bodoh dan pandai itu telah ditentukan, kaya dan miskin itu telah ditentukan, alim dan jahil itu telah ditentukan. Apabila dua tersebut telah Allah menentukan di dalam ilmu azali, kenapa harus manusia itu masuk dalam usaha? Padahal adalah ketentuan siapa yang kaya dan miskin sudah ada. Kenapa manusia itu dituntut yaitu dengan kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah? Padahal ketentuan siapa yang orang baik itu sudah ditentukan. Demikian pula seterusnya. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, perlu kita maklumi, kalimat qada qadar itu adalah perlu kita hayati bagaimana pengertian qada dan qadar, dan yang apa yang Allah menentukan qada dan qadar. Qada qadar itu kalau kita istilah dengan bahasa yang lebih mudah, Allah menentukan sesuatu tujuan dan Allah juga menentukan suatu jalan. Dalam istilah bahasanya Allah menentukan adalah maqasid, juga Allah menentukan wasail. Coba akan kita dalami sedikit lagi. Qada qadar itu apa yang telah Allah tentukan dalam ilmu Allah yang kadim. Artinya Allah dalam posisi zat yang kita yakini dan kita imani wajib ada. Lalu pada waktu itu juga Allah memaklumi apa yang akan ada. Kalau demikian, ketentuan Allah menentukan dalam qada qadar adalah yang telah ditentukan sebelum ada sesuatu. Manusia pun belum ada, adalah Allah menentukan kamu adalah orang kaya dan kamu akan orang miskin. Manusia itu belumlah, manusia itu adalah lahir di permukaan. Allah telah menentukan kamu menjadi orang kaya dan kamu menjadi orang pandai dan kamu akan menjadi orang miskin dan orang lemah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, realisasi kaya adalah manusia itu masuk dalam usaha. Realisasi adalah senang, manusia itu adalah masuk di dalam bekerja. Kemudian kenyataan manusia itu adalah punya dengan ilmu pengetahuan, manusia itu menyata dengan mengikuti bangku pendidikan dan seterusnya. Padahal penentuan Allah itu lebih dulu sebelum alam sesuatu ada. Kemudian adalah usaha yang dikerjakan oleh manusia itu di waktu manusia itu ada. Artinya apa? Di satu adalah Allah menentukan yang sabik, dan di lain pihak adalah Allah juga memperlakukan yang lahik. Ini bahasa kita. Artinya yang pertama kali Allah telah menentukan kamu senang, itu sabiqun.
Lalu kemudian kalau manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan dilahirkan, di mana tempat dilahirkan, siapa orangnya dilahirkan, kemudian manusia itu masuk di dalam satu usaha kegiatan, dan lalu mereka itu berusaha dengan pekerjaan, lalu mereka itu berusaha dengan tuntut ilmu pengetahuan, lalu manusia itu berusaha dengan doa, Allahumma khtim lana, Allahumma ya ghani ya hamid, Allahumma srif anna adzab jahannam. Itu semuanya manusia. Kalimat yang mereka itu doakan itu adalah yang lahir pada orang itu sendiri. Itulah yang dikatakan itu lahir. Sedangkan adalah penentuan Allah itu adalah sabik. Telah ditentukan, orangnya belum ada, apalagi doanya belum ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, ini perlu kita cerna sehingga adalah jangan salah-salah menganalisa. Kalau salah menganalisa dalam ilmu akidah, maka juga kita akan risiko dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengambil kesimpulan, enggak ada lagi faedah dan keuntungannya bekerja, karena manusia telah ditentukan oleh Allah taala adalah siapa yang baik dan siapa yang tidak. Tidak perlu lagi kita bekerja karena Allah telah menentukan siapa yang senang dan siapa yang susah. Plus tidak lagi perlu Allah taala kita berusahakan karena orang yang siapa yang jadi pimpinan dan siapa yang jadi orang biasa. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kembali apa yang telah kita bicarakan, apakah yang Allah qada-qadar? Salah satu daripada qada-qadar itulah maqasid dia orang kaya, dan juga merupakan qada-qadar itu dia jadi orang pengusaha. Salah satu daripada qadarnya dia adalah orang yang memang sudah manusia itu yang punya ilmu. Dan salah satu pula adalah kata-kata dia orang mau menuntut pelajaran pendidikan dan ilmu. Kalau demikian, kalau Allah telah menentukan kata-kadar senang, lalu juga harus menentukan adalah kata-kadar usaha. Kalau demikian, usaha itu bukan untuk menghasilkan, tetapi usaha itu mempernampakkan kata-kadar. Saya ulangi, usaha itu bukan untuk mencari keberhasilan. Seorang tekun di dalam pendidikan bukan untuk menghasilkan kemampuan dan memang keahlian, tetapi seorang itu tekun dalam pendidikan itulah juga mempernampakkan itu kata-kata. Oleh karena demikian, kalau seorang telah ditentukan kata-kata jadi orang kaya, maka juga Allah melakukan kata-kata dia sebagai orang yang mau berusaha. Kalau Allah telah menentukan dia sebagai orang yang memang manusia itu yang memang alimun, juga Allah dia menentukan sebagai manusia yang ingin menuntut ilmu pengetahuan agama dan seterusnya. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dengan jalan demikian, inilah yang kadang-kadang bisa kita baca, doa itu tidak akan merubah kata-kata. Apa makna doa tidak merubah kata-kata? Enggak perlu kita berdoa. Usaha itu tidak akan merubah kata-kata. Kita hanya duduknya nunggu apa yang datang dari langit. Usaha tidak lagi membutuhkan kata-kata, enggak usah salat, penghuni surga sudah mesti. Kalau sampai di sinilah kita menganalisa, berarti kita adalah memang belum sempurna di dalam memahami ilmu akidah. Para hadirin dan sidang jamaah yang terhormat. Kemudian, apabila ini telah kita memaklumi, kita ulang kembali karena inilah agak sedikit halus. Kita memaklumi yang bahwa kalau Allah telah menentukan kadar-kadar kita sebagai seorang yang mampu, maka Allah juga menentukan kita sebagai orang yang mau. Kalau demikian Allah mengkata-kadar orang mau, itulah tanda Allah telah mengkata-kadar menyatakan kata-kadar dia orang mampu. Kalau Allah telah menentukan kata-kadar dia orang memang nekat dalam bekerja, itulah tandanya Allah Ta'ala sebagai maqasid menentukan dia sebagai orang yang hadapan kaya dalam kenyataan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, ini adalah garis dasar. Kemudian kita lihat di dalam adalah kenyataan dan kejadian. Siapa yang sudah Allah menentukan dia sebagai isi dan penghuni syurga, seorang pun manusia tidak maklum. Dan siapa pula yang telah Allah tentukan dia akan ditempatkan di alam neraka, manusia setinggi apapun ilmu pengetahuannya tidak kita ketahui. Kenapa? Karena itu adalah penentuan Allah. Lalu kemudian karena penentuan Allah yang telah ditentukan siapa penghuni syurga dan siapa penghuni neraka, lalu Allah mengirim kepada kita sebagai hambanya para rasul. Datang rasul, inilah yang dikatakan syariat atau asmar. Inilah yang dikatakan.
Kalau demikian, Allah menjadikan pekerjaan, Allah menjadikan sesuatu. Di antara sesuatu, adakala sesuatu yang dijadikan itu khairun, kebaikan, adakala sesuatu yang dijadikan itu syarrun, kejahatan. Umpamanya, kita tunjuk mana afradnya. Allah menjadikan seorang salat, itu telah dijadikan kebaikan. Dan Allah menjadikan seorang itu adalah melakukan pekerjaan yang curang, umpamanya mencuri. Berarti Allah menjadikan itu pekerjaan pencurian. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, jangan kita tergantung dan terikat di situ aja. Harus sedikit kita menganalisa apa yang telah Allah katakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjadikan kamu dan saya pula yang menjadikan adalah pekerjaanmu. Ini kata Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketahuilah wahai hambaku, saya ini sebagai Tuhanmu adalah yang menjadikan kamu dan saya ini pula yang menjadikan pekerjaanmu. Salah satu daripada Allah menjadikan kamu, kita telah ada. Salah satu supaya Allah menyatakan saya yang melakukan pekerjaanmu, kamu telah salah. Salah satu Allah menjadikan kamu, kamu telah dijadikan. Salah satu daripada Allah menjadikan pekerjaan kamu jadi sebagai orang mencuri. Lalu apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Harus kita ingat, Allah dia menyatakan dengan sesungguhnya dia yang menjadikan. Sedangkan kejadian hukum adalah Allah akan memberi hukum bukan di atas kejadian, bukan atas terjadi Allah berikan hukum, tetapi Allah memberi hukum adalah apa yang sudah terjadi. Saya ulangi, Allah memberikan tindakan hukum bukan atas terjadi, tetapi Allah memberikan hukum apa yang telah jadi. Betul, agak sedikit belum mengerti. Allah menjadikan adalah salat pada seseorang hamba. Kalau Allah telah menjadikan salat pada seseorang manusia, telah menjadikan iman pada seseorang manusia, telah menjadikan maksiat pada seseorang manusia, telah menjadikan kufur pada seseorang manusia, ini Allah yang menjadikan. Lalu kalau Allah telah menjadikan iman, nampaknya iman pada seseorang. Mukmin ini adalah orang yang telah memang nyata iman pada dia. Kalau demikian, lain iman, lain mukmin. Seorang telah menyatakan orang mukmin, itu orang mukmin bukan jadi iman, orang yang telah terjadi iman pada dia. Seorang yang telah terjadi iman pada dia dikatakan dia adalah mukminun. Seorang yang telah terjadi kufur pada dia dikatakan dia itu kafirun. Kalau yang demikian, yang kita katakan orang itu orang kafir, karena kenapa kita katakan orang kafir? Kafir yang telah Allah jadikan ada pada tubuh dia. Allah mengatakan itu hambaku yang mukmin, iman yang telah Allah jadikan ada pada tubuh orang mukmin. Kalau demikian Allah memberikan hukum bukan atas jadi iman dan jadi kafir. Apa juga Allah memberi hukum adalah jadi pekerjaan itu orang yang sudah jadi orang mukmin dan orangnya sudah jadi adalah orang kafir. Nah, alih pada yang lain supaya agak lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tindakan yang dapat kita pahami dengan secara mudah. Sesuatu binatang dalam pandangan hukum Islam itu bisa makan, lembu, kambing, kubirit, demikian kameng dan ikut. Yang barang enggak perlu disembelih. Lalu kadang-kadang ada satu binatang yang diizinkan makan oleh syarak karena dia jenis binatang bisa makan, kameng umpamanya. Lalu juga adalah kadang lembu umpamanya. Lembu ini adalah pada akhirnya dan kambing ini pada akhirnya dia akan hancur dan akan mati. Tetapi terjadi mati kambing ini satu daripada dua. Menjadi mati kambing dan lembu yang kena saboh daripada dua. Ada kala mati dengan mati gerawih, ada kala mati dengan ketiga. Padahal kita mengetahui yang bahwa ada mati gerawih Allah yang cabut nyamanya. Ada mati dengan datia juga Allah yang cabut nyawanya. Kalau demikian berlaku hukum bukan atas hilang nyawa pada binatang, tetapi yang berlaku hukum atas binatang yang sudah hilang nyawa. Ya, kedua ulang. Jiat hukum kan atas gadah nyawa mbak kameng. Pekecit berlaku hukum atas kameng yang gadah nyawa lain aku.
lain gadah nyawang bak kameng, lain kameng yang gadah nyawang lagu. Kalau demikian adalah gadah nyawang bak kameng, patakalan gadah nyawang bak kameng, pakiban gadah nyawang mati gerau. Gekeun make. Pan gadah nyawang bak kameng itu ya, gekeun binatang masbu. Menyamanan binatang yang bangke innama harrama alaikumul maitata, yang diharamkan apa? Saya melarang makan kepada kamu maitata. Yang mana maitatun? Yang dikatakan maitatun itu adalah hilang nyawa, bukan dengan penyembelihan. Maka karenanya binatang yang hana tathiyah gekeun bangke. Binatang yang hanjat thiyah juga gekeun bangke walaupun tathiyah. Tacok kameng kira-kira haji tathiyah. Taboh kameng mati gerau, yang mati gerau nyan bangke, yang tathiyah itu madbu. Kemudian tacok binatang yang hanjat thiyah. Cok gajah taboh tathiyah. Ada tathiyah pi hanjut, bahkan karena dia tidak izin menyembelih. Sama dengan binatang yang hanjit pajok, tathiyah ngengkan tathiyah yusamma adalah maitah. Kalau demikian adalah berlaku hukum adih barang, adih kameng yang kalih mati, dan berlaku hukum adih binatang yang kalih mati. Kalau demikianlah katanya terjadinya hukum adih binatang yang kalih mati. Balik tanya, pat yang dih mati bak kameng. Pat yang dih mati bak kameng tathiyah. Pat dih mati bak kameng mati gerau. Menyamanan pat dih semayang bak urang semayang. Pat dih cuma-cuma bak jarau orang cuma-cuma. Menyamanan Nabi hukum oleh Tuhan kan adih gadah barang gam. Nabi hukum bak jarau sepa barang gam ke gadah. Inilah, ini harus kita hati. Oleh kerana nyungan, jangan terarah pemahaman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, enggak usah repotlah. Pekerjaan semuanya terjadi itu Allah yang menjadikan. Kalau kita mencuri berarti Allah yang menjadikan. Kenapa harus kita asumsi? Kalau Allah mengazabkan hambanya dan orang yang mencuri, ini adalah enggak mungkin karena yang mencuri itu juga Allah yang menjadikan. Kalau memang begini harus kita bicara. Kenapa enggak bicara? Kalau kita salat enggak perlu minta manfalah. Karena yang menjadikan salat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adalah memberi fala bukan kepada terjadinya salat. Dan Allah memberi sisa bukan terjadinya mencuri. Tetapi diberi fala atas salat yang telah terjadi. Di mana terjadi salat? Pada Allah, pada orang. Kita orang kalih semayang. Yang kalih semayangnya Tuhan tu orang. Yang kalih semayangnya buat orang je kepada Tuhan je. Maka gebi pahala aku orang. Wa hadza yusamma asbaba. Ini dalam pandangan hukum agama diberi nama dia ini sebab. Kalau demikian kembali apa yang ditaklif oleh Allah Taala? Yang ditaklif oleh Tuhan kepada kita, aqimus salah, kamu melakukan salat. Artinya yang dipaksa oleh Tuhan pakri penyebab yang je ke semayang itu. Bakna je semayang, bertutup aurat, menghadap kiblat, kemudian bersuci dan kemudian bertemu rukul kiblat. Nyonya iun. Hanan itu Allah Taala bak kata, "Kah berkah-pegak semayang?" Tidak ada. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, di sinilah garis perbedaan pemahaman antara paham yang dipahami oleh orang Ahlus Sunnah dalam akidah dengan paham yang dipahami oleh orang Mu'tazilah dalam ahli quddah. Orang Mu'tazilah berprinsip manusia yang melakukan pekerjaan dengan sengaja salat, melakukan pekerjaan sengaja mencuri, maka dua-duanya itu tidak ada risiko dengan Allah. Apa juga risiko manusia? Karena dia sendiri yang kerja, karena dia sendiri itu yang berbuat. Maka paham inilah yang dipahami oleh Mu'tazilah. Maka layak sekali kadang-kadang adalah dekat kita pahami. Rupanya paham Mu'tazilah lebih agung dan lebih sempurna. Kenapa Allah yang menjadikan kita yang dari risiko masuk syurga? Kenapa Allah menjadikan manusia itu yang korban masuk neraka? Jawabannya bukanlah Allah Ta'ala memberi hukum atas terjadi, tetapi yang diberi hukum atas barang yang sudah jadi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian berkesimpulan kita, bagaimana seharusnya kita sikapi dalam akidah dan di dalam kenyataan kita sehari-hari? Kita harus menyikapi itu diperintah oleh Tuhan, masuk kerja. Itu dilarang oleh Allah, berhenti. Kalaulah kita yang berhenti tidak jadi kita kerja, yang memberi tidak jadi kerja, itu kita nampak tidak kerja pada orang. Allah nepegat kata-kadar hana arah roh apa buat-buatnya. Tapi deh Allah Taala ne pelihara katanya haruh buat-buatnya pada bak katanya. Mudah sekali Allah menentukan hambanya. Deh drawat deh kurang Islam bak berang deh.
Deh derawa kekan urang Islam ba urang deh pujud bandu apat itu Allah. Tetapi adalah Allah menjadi pekerjaan dan adalah pada pekerjaan yang terjadi itu memang sudah terikat dengan sebab secara akal, secara pemikiran manusia. Kalau kita katakan siapa yang mencuri itu Allah, secara logis akal hebat dia urang. Tahu cak barangnya Tuhan. Ada kala tak khun le katanya yang tukang ni, ada kala ji khun le urang cak. Tahu cak barang long Tuhan kalung walaupun barang baganya. Jan hau yang deme ba urang katanya mesti rawan atau petik. Pakan hai timbang lakai urang Tuhan cak karena barang bajarong katanya. Nyan so pejit semayang nyan so semayang lam sejid Tuhan hai pedih le urang. Kalau demikian berapa banyak orang salat satu masjid semerangan ujung-ujungnya kalau di situ ada Allah berapa banyak sudah jadi Allah. Tetapi Allah yang menjadikan, Allah yang ahad adalah barang yang dijadikan tidak mesti. Allah pejut tirawat Tuhan barangnya ni pejut pati long thang hana maneh pi. Padi nale tukang rumah nya gabak rumah tirawat tapi na rumah leh 20 bo. Menyuasai rumah leh nyan tukang sama dengan urang nyanjik ke 20 dron aku. Nyai pedih lah kai urang aku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian jangan ta'addud Allah, tetapi adalah makhluk yang Allah ciptakan itu hana masalah. Padi nale ana wai bineh pati Tuhan pejut. Kalau Allah yang menjadikan ana maka Allah juga saja ana. Tentu Allah tidak ada hitungannya. Berapa jumlah Allah? Paham inilah yang perlu kita cerna. Mudah-mudahan barang yang kita bicara lagi kembali kepada qada qadar itu adalah telah ditentukan. Tapi B tak semiki qada qadar hanya tujuan. Tetapi adalah qada qadar dua, qada qadar tujuan dan qada qadar jalan. Menyana bakri, kira urang kan pegat ya Allah Taala ku urang asal syurga. Sa depu. Handa depu ni nyo. Ne pegat di tanah ni. Kah ye ku urang mukmin. Kira urang kan pegat ya Allah Taala ka asal syurga, hana depu na damang neraka pun. Hana ada depu, pak ada depu, kata ye ku urang mutaat. Ni pejit kurung mukmin kalau ni pejit kurung taat sakakan nupom sakai. Pum tidak urang ni pejit kurung mukmin tapi ji hanjit kurung taat. Tacok kesimpulan ji ni pegat Allah Taala ka sawa syurga tetapi payah piyuh dalam neraka le dinaha. Takkan karena maksiat. Kira manusia ni pegat kurung mukmin tapi adalah mutiin hana maksiat paji. Maka Allah Taala tak faham ji lu pegat ka sawa syurga dan ji lu pegat kurung hana itu tiba neraka. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, di mana garis perbedaan? Menyokan dipegat oleh Allah Taala kepada orang kafir, jih dipegat oleh Allah Taala kepada asal neraka dan terpaham yang bahwa dijih adalah piyuh abadi. Di mana garis perbedaan kafirin dan asi? Perbedaan kafir dengan orang mukmin asi, kafir juga masuk dalam neraka. Mukmin asi juga bisa jadi masuk neraka. Berapa lama masuk neraka orang kafir? Mu'abad, tidak pernah dikeluarkan lagi. Dan berapa lama orang mukmin yang maksiat masuk neraka? Berapa lama yang layak dan pantas hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka karenanya kesalahan yang ada pada kita sebagai manusia itu adalah salah satu daripada penyebab kita harus masuk dalam penjara, yaitu di alam neraka. Kemudian kesalahan inilah yang akan berujung kepada jadi adalah maksiat. Maka karenanya setiap kita lakukan pekerjaan, adakala kita salat, adakala kita ngobrol dalam satu pertemuan, adakala kita bicara dalam satu memang ruangan, maka pada ujung-ujungnya adakala kita masuk di dalam salat, adakala masuk dalam ibadat, umpama masuk dalam zikir, maka dalam pandangan hukum masuk zikir diawali dengan astagfirullah. Apa itu astagfirullah? Astagfirullah itu adalah manusia mengucapkan astagfirullah itu istighfar. Maknanya istighfar itu litakhalli. Makna litakhalli istighfar ini manusia yang bersifat adalah kita orang yang berlumur dengan kesalahan, ada dosa melihat, ada dosa bicara, ada dosa sedikit bekerja, lalu kemudian astagfirullah itu mengurangi, menghapus apa yang telah kotor. Sesudah astagfirullah maka diikutsertakan dengan selawat. Astaghfirullahaladzim 3 kali, pemantan sesudah salat. Kemudian diikutsertakan dengan selawat 3 kali. Lain hikmah yang terkait dengan istighfar dan lain pula hikmah yang terkait dengan salat. Dalam pandangan hukum Islam dan dalam kitab ditulis istighfar litakhalli
sedangkan salawat adalah litanwiri. Ini bahasa tu. Istighfar lidakhalli, peglih kuda. Sedangkan adalah selawat litanwiri, adalah pesinar barang yang gaglih. Kalau demikian begitu kita masuk di dalam salat, apakah masih ada dosa? Sedangkan kita sudah salat, mana dosa? Bukan salat bekerja salat. Kan dosa apa buat semayang? Dasyanya hanasib bagi aturan semayang. Semayang hanya jadi kun. Menyobat semayang dasyang dan lisalium kun astagfirullah put lah nama semayang aku. Baik menan mungkin tu. Orang masuk salat, orang ibadat, sesudah ibadat astagfirullah, dia penyesalan, bukan itu. Tetapi masuk salat berdirinya enggak begitu pas. Tidak layak sebagai seorang berdiri di depan Allah. Kemudian adalah bacaannya agak sedikit mereng dan kurang. Kemudian pakaiannya agak sedikit enggak sempurna menurut pakaian berhadapan dengan Allah. Apalagi kadang-kadang hatinya agak sedikit lari selagi kita salat. Ini merupakan semuanya menjadi beban bagi kita ini. Walaupun enggak batal salat, maka begitu astagfirullah yang kita minta ampun pada Allah apa? Istighfar. Melah karena kali semayang. Yo, baik benar aku. Kan karena kali semayang melah. Nah yang kurang beo, bak dorku hanaga di mana. Nah yang tinggal dengan semayang tinggal dan mencinya nampak benar yepat kam demu. Dia semayang kat depan niku. Dan ada tinggal pula ini niku. Maka inilah yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka di mana tempat kita mau ibadat kepada Allah, wiridnya diawali dengan istighfar. Bersihkan dulu yang kotor. Sesudah itu baru diikut sertakan kali yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat itu litanwir. Adat yang biasa. Kalau mau menanam bibit, bersihkan dulu adalah kebun. Kalau mau semai adalah bibit, bersihkan dulu adalah lahan. Tanah kalau tak pergi naliang tak pula bibit sama dengan sia-sia. Maka adat yang berlaku pada usaha manusia, begitu pula yang berlaku adalah pada ibadah kepada Allah. Kalau demikian, memperbanyakkan istighfar. Kata dua masa bawah tempat pegahaba kerak-kerak aku. Sebaiknya bicara kita sudah duduk, bangun kira-kira katri wate kapoh dua malam bedah dia bawah. Masing-masing astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Padiga kadang-kadang kita ucapnya pada nala kira-kira ngomongan yang hanayung sudah terhapus. Jangan sekali-kali bicara yang dihana-hana akli agama. Tapi entah bedah coklam dengan salah. Ada uraceh niku. Kan mandum niku. Ada li pegah haba yang kakran entah bedah simarut kek apa bawa niku. Sama dengan desa yang kena dengan pegah haba dau macam marut dalam seketul. Semangat dia pasti dalam dosa. Berhubung kena demikian adalah kita masuk dalam nomor biasa istighfar supaya bersih. Kita keluar daripada ibadat salat juga istighfar. Karena di mana kekurangan dalam salat itu insyaallah akan bersih. Jadi kemudian adalah waktu hanya kira-kira 9 menit lagi. Nah, kadang-kadang siapa dai di sini di mana kadang-kadang perlu Bapak menanggapi persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah berbahagia, alhamdulillah panjang gak bahas oleh Abu. Mungkin yang bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang nah wate 10 menit itu nah hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Nah kira-kira yang ingin bertanya, ya. Nah Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan Abu kebetulan memang yang akan lontanyong dari rumah pun memang lagi nyenakan lontanya tentang kadar dan kadar. Alhamdulillah kalian mendapat penjelasan dari Abu. Kemudian lon teringat Abu pernah membaca Quran nasabo ayat yang kedua lon. Allah akan memasukkan orangnya ibadah ke dalam surga kecuali Allah menentukan lain. Dan juga Allah akan memasukkan orang yang berbuat maksiat ke dalam neraka kecuali Allah menentukan lain. Mohon penjelasan dari Abu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu yang akan tanggapi memang isi yang terkandung dalam Al-Quran, tapi jelas-jelaslah isi yang terkandung dalam hadis. Isi kesimpulan apabila tidak orang karena ditentukan oleh Allah Ta'ala antara jih God ngahana God sehingga udiplah tidak manusia God buat ujung hadis hatta kana bainahu wa bainal jannah siraan
Shibran. Seakan-akan takalan jih dengan syurga kita jengkai tu sagai. Nyo kata-kata kiasan. Artinya kira-kira kau mau tenelu dapre habis mau tu. God sampai akhir God. Tetapi karena telah sabaqah, telah Allah menentukan dia asal neraka, nauzubillah, maka dalam singkat yang kata dia Allah putar balik. Putar balik ini adalah asbab. Nyo ke kadar-kadar maka pasail itu. Karena dia kena kadar-kadar asal neraka, walaupun jerah ba ujung mau balik. Pama padina tak kala riwayat yang raya dong. Padina tak dengar gah urang yang gap-gap tadung. Tapi pada ujung karena memang asal neraka, ni balik ya Allah Taala pada ujung. Balik. Dia adalah semenjak kecil, semenjak muda dia usaha barang-barang yang terlarang dengan agama. Hanagat. Tetapi karena Allah menentukan pada azali dia sebagai seorang hamba yang akan ditempatkan dalam neraka, juga karena wa bainan nar, seakan jih neraka hati-hati, tetapi karena waqat sabaqah. Karena telah dahulu dalam ilmu Allah dia sebagai asal neraka, asal syurga, maka diputar balik pada asalnya kepada syurga. Cara nak putar balik dan Allah Taala pada titik akhir mudah bagi Allah. Karenanya Allah yang putar. Adat kena Aceh itu. Peristiwa yang kalampau itu jadi merupakan guru dan contoh yang paling berharga. Peristiwa 65 adalah putaha orang madum-madum yang jekkan kepada orang yang katalah roh kedai dah kun yo malaikat Jibril malaikat Mikail kata roh mucap yang rajah ni ko bangga ni ko yo malaikat Mikail kata roh pulau kai mucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la ilaha illallah tung kenang parang kenang zikir mati nyo parang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah bi ghairi tamang syurga na tempat beritaan. Yang ada midatnya bawa jauh. Ini bukan barang dicari, tapi ini barang diberi. Demikian pula yang menyangkut dengan syekh-syekh yang kata dengar ayat sehingga doa apa itu oleh hana tanah oleh bak sujud bandung kapin. Tapi karena bawa jauh pekri. Nyo menyolakan nyo pekri. Namu doa becut ke Nabi Musa berdalu. Karena orang diterima doa ke doa Nabi Musa berdalu. Sama dengan mendoa ke Nabi dalu. Adapun bak titik akhir pekri, bak titik akhir usia ni bantu wujud berhanagat berdalu ri Islam niku. Taban dengan Balaam zaman itu. Man sama nyobi wallah alam niku. Tetapi memang orang nekat sampai kabeh mau pekri maksiat be tu nak kun la ilaha illallah malai alam. Kan pernah. Nah, Abu Talib ya am kata Nabi, tolong ucapkan kalimah ini, mudah-mudahan saya akan memohon kepada Allah. Muhammad malaya. Do not claim kau ikut lo butun di tino ba ujung lo bukan malaya. Ini kenapa? Telah ditentukan dalam azali dia sampai di situ. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, mengingat demikian inilah yang pertanyaan. Terdepu oleh katanya, maka makna kadar jirah ngana jirah khilaf bak agama. Nah urang keun jirah lain. Nah orang keun yang keun adalah orang jirah titik akhir dia meninggal datih iman, itulah yang dikatakan adalah hasanah. Menyamanan walaupun di tengah radgat ada Allah kembali kepada syariat. Yang bicaranya hakikat. Syariat bagaimana? Syariat adalah urum yang dipegat oleh Allah Taala ke syurga, yusira lahu li amali ahli jannah. Orang yang dipegat oleh Allah Taala ke neraka, yusira lahu li amalin nar. Bagaimana haji? Manusia yang dijadikan man khuliqa lin-nar yusira lahu li amali ahli nar. Wa man khuliqa lil jannah yusira lahu li amali ahli jannah. Siapakah dalam ilmu Allah yang kadim dalam ilmu kadar-kadar asal syurga? Tandanya kita enggak mengerti. Yusira. Menyegelam temayang galau ngati. Menyegelam urang Mekah galau ngawitakeun tama mati. Punya orang lain kalau membuatnya mati. Asal jatuh baju salah kata ingat tapi ini pun. Walaupun salah telah dikerjakan, tapi ingat lun katalah. Tetapi dia jatuh buat salah anak ingat kan mengenyo salah orang lain dia buat salah. Jadi inilah tanda salah satu daripada sebagai asbab tanda kemana kita akan dijadikan. Menyesal nanti hana ibadat, menyesal kepegat di jannah. Senang hana pun dia jatuh maksiat senang tanda kepegat ke jannah. Mungkin begitu pengertiannya. Barangkali dari jamaah lain mentana wate sekitar 2 menit.
Lanana kayak. Ya, Tengku dan sedaya yang terhormat, sebagai ide yang simpul, qada qadar dua. Ada kala qada qadar maqasid tujuan dan ada kala qada qadar wasail pergelahan dia. Menyeurangkan pegat ke syurga itu qada qadar. Maka Allah Taala harus qada qadar wasail, ruh iman, ruh taat. Menyeurangkan qada qadar ku urang cara, ne qada qadar ruh jak murnawa dan ruh kira-kira jih gad akhlak. Menyeurangkan pegat oleh Allah Taala ke neraka sama dengan cit ruh buat maksiat dan ruh buat salah. Sama dengan buat salah dan buat betul itu qada-qadar juga, tapi bukan qada-qadar maqasid tujuan, tapi adalah qada-qadar masail. Kalau demikian adalah usaha itu mempernampakkan bagaimana qada-qadar. Itanya usaha bakri, harus berdoa, putra dana putra qada-qadar. Kah lo mau beri cara karena ruh kamu doa. Hana ruh kamu buat bakri, itulah qada-qadar dan adro kain homo. Sehingga kena biasa, kau yang demi hana doktor malahnya. Tak kira hana doktor secara adat terbantu dia. Tapi karena hana doktor memang inilah qada-qadar. Menyokan qada-qadar hana keumu, maka urung bantu dia api wadanya hana lain. Nah, demikian kira-kira pengajian kita pada hari ini. Dati segala penjelasan tuan di mana kekurangan mohon diperbanyak maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa'simna minal bala'i wal waba' wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.